Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas. Tanpa mengenal lelah, saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer senair terkait dengan penuntasan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada info terkini Bapak Ibu, yaitu update info spesial dari DPR. Tenaga honorer terima kabar bahagia. Apakah efektif tuntaskan masalah? Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang tentunya kita perlu tahu kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini terkait dengan kabar bahagia yang akan disampaikan oleh DPR RI. Ikuti informasinya dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah akan berusia 5 tahun sejak awal mula berlakunya. Tentunya genap 5 tahun pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Tanggal ini bertepatan dengan penghapusan status tenaga honorer yang mana telah diundangkan sebelumnya bahwa akan ada penghapusan honorer sesuai dengan manajemen P3K. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengatakan jika ketentuan terkait aparatur sipil negara dan termasuk tenaga honorer akan berakhir tepat 5 tahun sejak regulasi ini mulai berlaku. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Sejumlah anggota di Komisi 2 DPR RI saat melakukan rapat kerja dengan Kemenpan RB mengatakan bahwa perubahan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah faktor yang paling mendasar dari permasalahan tenaga honorer. Agung Widantoro contohnya yang mengatakan mana bisa membuat kebijakan baru bagi para tenaga honorer sementara Undang-Undang ASN sendiri belum dilakukan perubahan. Nah, menurut beliau, sepanjang tidak ada perubahan Undang-Undang ASN, maka jelas kebijakan terhadap honorer ini tidak dapat dilakukan. Berarti dengan demikian, wajib menunggu perubahan atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud. Anggota Komisi 2 tersebut berkata bagaimana kita bisa membahas revisi perubahan ASN yang sampai sekarang belum selesai, tapi sudah membuat kebijakan yang baru. Nah, tentunya ini juga adalah satu hal yang memang logika. Wahyu Sanjaya, salah satu anggota Komisi 2 yang ikut serta dalam rapat kerja tersebut, mengatakan bahwa dalam perubahan Undang-Undang ASN perlu adanya panja. Kini, tenaga honorer yang tampaknya benar-benar dispesialkan. DPR telah merilis berita terkait penyusunan panja panitia kerja dalam perubahan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tanggal 28 April kemarin, DPR merilis pengumuman dari Aminur Rahman, Komisi 2 DPR RI, bahwa bisa jadi panja akan diperlukan mengingat perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus disegerakan menjelang November 2023. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ingat bahwa katanya disegerakan menjelang November, artinya jangan sampai melewati November. Berarti ada tujuan dan maksud apa yang disampaikan di sini, yaitu supaya program kerjanya, yaitu dalam hal pembahasan tentang nasib honorer ini, tuntas sebelum November 2023 menjelang akhir tahun ini. Menurut Aminur Rahman pribadi, panja tenaga honorer bisa jadi akan dibentuk di Komisi 2. Namun hal ini bertujuan untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya, dengan tegas disampaikan bahwa panja ini bertujuan untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Mengenai kabar terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada bulan November nantinya, Aminur Rahman mengatakan pendapatnya tentang perlu adanya penyusunan
panitia kerja atau panja ini. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang belum ditindaklanjuti seharusnya bisa memberi nasib yang lebih pasti bagi tenaga honorer. Sayangnya, sampai saat ini Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum juga diresmikan. Nah, tentunya ini ada hambatan Bapak ya, kira-kira apa yang menghalangi atau yang menghambatani tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sehingga belum bisa diresmikan. Menanggapi penghapusan tenaga honorer berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, Aminur Rahman berpendapat bahwa Komisi 2 dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan panja tenaga honorer. Aminur Rahman pun berkata, kalau memang diperlukan panja, saya kira Komisi 2 akan melakukan hal itu. Ini ucap Aminur Rahman yang dilansir beritasolora.com dari dpr.go.id pada 29 April 2023. Baru saja semalam, Bapak Ibu ya. Bahkan Aminur Rahman juga menuturkan kalau Komisi 2 DPR RI akan buka peluang untuk membentuk panitia khusus demi menyelesaikan masalah tenaga honorer yang masih menggantung. Nah, tentunya dengan dibentuknya panja dan pansus ini, panitia kerja dan panitia khusus ini, maka jelas fokusnya adalah dalam hal pembahasan terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer yang masih belum final sampai saat ini. Jadi semoga nantinya hasil panitia ini, panja dan pansus ini membuahkan hasil yang memuaskan, terutama berdampak positif terhadap nasib honorer non-ASN. Anggota Komisi 2 tersebut menandaskan kalau komisinya mampu menangani hal ini. Kalau dibutuhkan pansus juga bisa, ujarnya. Karena ini melibatkan kementerian, lintas lembaga, dan lintas komisi. Namun apabila permasalahan ini bisa diselesaikan tingkat komisi, maka pansus maupun panja tak perlu dibentuk. Kenapa? Karena toh bisa diselesaikan di tingkat komisi. Kalau bisa diselesaikan di tingkat komisi saja, ya di komisi saja. Ini imbus salah satu bagian dari fraksi Demokrat tersebut, panja mungkin nanti dalam tatanan pelaksanaannya. Nah, inilah satu kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Tentunya ini adalah dari DPR RI, khususnya beberapa anggota Komisi 2 DPR RI, yang mana sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa DPR RI membela nasib honorer, sehingga menyampaikan hal ini dalam hal penuntasan honorer. Satu catatan penting di sini bahwa panitia kerja atau panja dan panitia khusus atau pansus ini tujuannya adalah untuk membahas lebih dalam dan segera ada keputusan tentang penyelesaian permasalahan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Semoga hal ini dapat terwujud dalam waktu yang cepat demi nasib honorer akan jelas pada tahun 2023 tahun ini, tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan tadinya bahwa ini supaya tuntas sebelum November 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.